Halo. Semoga semua selalu sehat. Yang terhormat Muassasah Dasi Nikmah Hubatul Maula Al-Bustom, yang terhormat seluruh jajaran admin Dasi Nusantara dan jajaran admin Dasi Kemacita Ngapuntren, yang terhormat semua teman-teman Muassasah Dasi Nikmah Hubatul Maula Al-Bustom, semua teman-teman, mohon maaf untuk mikrofon. Untuk admin mikrofonnya di nonaktifkan saja. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bersama-sama dalam acara webinar pada malam hari ini tanpa ada halangan suatu apapun, dan semoga tetap membawa berkah dan manfaat. Salawat tetap teriringi salam tetap tercurah limpahkan kepada tokoh pertama literasi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Mencintai tanah air. Tanah air adalah suatu wilayah di mana kita hidup, berkembang, besar, dan lahir di Indonesia. Kita lahir di Indonesia, kita hidup di Indonesia, kita berkembang di Indonesia. Tanah air terdiri dari dua kata majemuk, tanah dan air. Menurut Bapak Quraish Shihab, cinta tanah air mengisyaratkan bahwa kita ini berasal dari tanah Indonesia. Kita hidup di Indonesia, kita makan, kita minum di Indonesia, kita ambil air Indonesia, kita manfaatkan air yang ada di Indonesia. Sebab dari di sini tumpah darah kita di Indonesia. Maka bisa dikatakan, cinta tanah air ini adalah naluri alami atau sifat alamiah yang melekat pada diri setiap manusia. Dan ini diajarkan oleh agama Islam sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi, ketika beliau hijrah, beliau pergi ke suatu tempat dan mengadu kepada Tuhan, tetapi pengaduannya ini disampaikan dengan wujud cinta tanah air atau tumpah darah. Beliau berkata, "Hai Makkah, engkau adalah tempat yang paling aku cintai. Seandainya masyarakatmu tidak mengusirku, aku tidak akan meninggalkanmu." Ini cinta tanah air. Begitu cinta Rasulullah kepada tanah air. Cinta tanah air itu bahkan disamakan oleh Al-Quran dengan agama. Dalam konteks apakah ini, dan apakah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita mencintai tanah air? Kita ini akan sangat menarik, kita akan bahas bersama dalam tema cinta Rasul dan cinta tanah air dalam perspektif Islam bersama alumnus Pondok Pesantren Al-Muhibbin Tambak Beras Jombang Jawa Timur, Ustadz Wahyudi Heru Prasetyo via Google Meet. Baik, kita sapa dulu. Ustadz, monggo diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah, ini kali kedua kita Google Meet, nggih. Iya. Semoga tetap berkah dan membawa manfaat. Oke, Ustaz. Amin, amin ya Allah. Tadi sedikit sudah disinggung tentang cinta tanah air dan bagaimana Rasulullah mencintai tanah airnya. Monggo ini langsung mau ditanggapi atau mau ditambahi yang bagaimana? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, ini sahabat
berdasi ya berdasi dimanapun tempat. Ini kita awali hari ini ngaji, semoga barokah, menjadi keterangan yang barokah untuk kita semua, amin. Amin ya Allah. Terkait cinta tadi, cinta Rasulullah, cinta tanah air, mungkin lebih baik kita bahas dulu cinta itu apa. Cinta itu apa, jangan sampai nanti kita bahas cinta nanti rumusannya pakai cintanya pakai. Begitulah cinta, cintanya tiada akhirnya, repot nanti kan. Jadi kita bahas salah satu rujukan, mungkin kalau cinta ini kita merujuk ke yang banyak membahas tentang cinta ini, salah satu Hujjatul Islam ini Syekh Imam Al-Ghazali ya. Beliau membahas cinta itu di kitab monumentalnya itu Ihya Ulumuddin. Itu beliau ada bab sendiri tentang mahabbah ya, bab sendiri tentang mahabbah. Di dalam bab itu beliau membahas apa itu cinta. Catatan saya, beliau menguraikan di al-hub itu ibaratun an mailit tab'i ila syai'il mulib. Di secara manusiawi yang dimaksud cinta itu kecenderungan seseorang, kecenderungan hati terhadap sesuatu yang itu nikmat baginya, yang itu baik baginya ya. Nah, ketika fa'in ta'akad dadzalikal mail wa qawiya sumia iskan, itu orang Arab mengatakan kalau yang sekedar mail itu hub, tapi kalau sudah banget cintanya banget itu disebut dengan isyq ya, disebut dengan isyq. Nah, cinta seperti ini nanti kita uraikan lebih panjang lagi teorinya Al-Ghazali mengenai tentang cinta ya. Tapi yang jelas pertama Al-Ghazali menyampaikan bahwa la yutasawwaru mahabbah illa ba'da ma'rifah wa idrak. Jadi cinta itu harus kenal dulu. Nggak mungkin seseorang mencinta tanpa mengenali. Nah, maka kemudian beliau menguraikan setidaknya ada tiga macam mengapa seseorang itu mencintai sesuatu. Bahwa sebenarnya secara naluriah manusia itu sebenarnya bukan mencintai yang lain, tapi mencintai dirinya sendiri. Secara naluriah manusia itu, ini yang paling mendasar, itu manusia itu mencintai dirinya sendiri, bukan mencintai yang lain. Nah, ketika untuk mencintai dirinya sendiri ini kemudian butuh kepada yang lain, akhirnya dia mencintai yang lain. Dia mencintai harta bukan mencintai hartanya, tapi harta itu untuk kemuliaan dirinya ya. Dia mencintai istri sebenarnya bukan mencintai istri, itu makanya suami-suami yang bilang cinta istri itu kadang perlu diragukan, itu benar cinta istrinya apa hanya biar nafsunya biar terpenuhi. Ini cinta menurut Al-Ghazali itu cinta yang paling mendasar ya, yang masih hampir sama dengan hewan. Kemudian yang kedua itu cinta yang karena ihsan, karena al-ihsan. Jadi manusia itu punya karakter al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan tunduk menghamba kepada yang baik kepadanya ya, kepada seseorang atau pihak yang baik padanya. Nah, ini nanti tanah air ini masuknya di sini, bahwa kita ini tadi disampaikan oleh apa namanya moderator disampaikan ya, kita makan dari bumi Indonesia, kita minum dari bumi Indonesia, jadi kita lahir di Indonesia. Lah itu nanti maksudnya kemungkinan di yang nomor 2 karena kebaikan yang diberikan oleh pihak tersebut. Yang ketiga ini cinta yang tertinggi ya, cinta yang tertinggi itu yang seperti apa, yaitu cinta yang lijamaliha, cinta yang karena sesuatu itu indah atau karena lihusniha atau karena sesuatu itu baik. Ini yang biasanya termasuk dimiliki oleh fans-fans itu, yang orang mencintai K-pop misalnya, orang anak-anak sekarang itu pada cinta sama K-pop. Ya sebenarnya dia nggak mendapatkan apapun dari itu. Misalkan seseorang ngefans sama siapa, atau seorang ngefans sama pemain sepak bola. Pertanyaannya apakah pemain sepak bola itu bermanfaat baginya? Kan enggak. Nah, ini cinta yang tertinggi. Nah, cinta yang seperti ini yang biasanya justru dawam atau kekal ya, tapok. Yang kekal, yang sulit untuk berubah. Tapi kalau cinta yang pertama dan kedua tadi mungkin sekali berubah. Misalkan seorang suami cinta istrinya karena istrinya baik, jadi suatu saat istrinya kalau nggak baik dia nggak cinta lagi. Atau cinta istri karena dia sengsem sama cantiknya, berarti kalau sudah nggak cantik nggak cinta lagi. Nah, ini menurut Al-Ghazali itu tidak. Nah, kita tadi membahas bahwa yang kita bahas ini adalah cinta Rasulullah dan cinta tanah air. Itu yang kita bahas terlebih dahulu, cinta Rasulullah ya. Bahwa kita awali dari sebuah konsep yang sangat mendasar di dalam Islam itu. Rasulullah menyampaikan itu, ala inna dunya mal'unah.
dunia itu semuanya itu terlaknati. Ma'unun mafiha. Semua yang ada di dalam dunia itu dilaknati illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, mengingat Allah, wa mawalahu, dan segala sesuatu yang menopang itu semua, wa aliman au muta'alliman, atau orang yang mengajar atau sedang belajar. Semoga kita ini malam hari ini nggak termasuk yang mal'unun ya, karena kita termasuk aliman au muta'alliman. Lah, artinya berarti ketika cinta itu tidak diarahkan kepada entah itu cinta tanah air atau cinta pada istri, anak, ataupun harta. Ketika cinta itu tidak diarahkan kepada zikrullah, maka itu mal'unun. Ini yang perlu kita ingat. Ketika cinta termasuk kepada tanah air ataupun bangsa kok tidak diarahkan kepada zikrullah, maka itu mal'unun. Di dalam Al-Quran kita tahu ada dua kisah yang menarik ya. Dua kisah yang menarik terkait dengan cinta. Tanah air, ini saya langsung bahas ke tanah air karena contoh di dalam Al-Quran cinta tanah air. Ada satu kisah di mana Sayyidina Musa alaihissalam, ya, beliau itu dari Bani Israel. Tentu kalau orang cinta tanah airnya, orang Bani Israel tentu mencintai orang sesama Bani Israel, sesama sebangsanya ya. Tapi ada kejadian di mana dikisahkan di dalam Al-Quran itu, suatu saat Nabi Musa, ayat sebelumnya itu disampaikan dalam ma'asyud sudah sampai masa dewasanya, kemudian wadah halal Madinah tahina qaflatin min ahliya. Kemudian Nabi Musa masuk kota ya, ketika orang-orang lagi nggak memperhatikan kota itu, artinya lagi sudah dalam kondisi sunyi, terus kemudian bertemu dengan dua orang laki-laki. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwi. Ada dua orang laki-laki, yang satu dari golongan Bani Israel, satu dari Kipti ya, suku Kipti ya, itu suku Mesir yang bukan dari Bani Israel. Kemudian ya ketatilan, ini dua orang laki-laki ini kemudian bertengkar. Nah, ketika dua orang laki-laki ini bertengkar, Nabi Musa muncul ta'assub. Nah ini nanti kalau cinta tanah air mengarahnya kepada ta'assub atau fanatisme seperti yang terjadi pada kisah Nabi Musa, kemudian Nabi Musa tiba-tiba ya sudah langsung saja membantu kepada orang yang satu golongan sama dia, ditinju aja itu sih orang yang dari suku Kipti dan kemudian mati. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan hadza min amali syaitan ya. Jadi cinta yang model seperti ini itu diistilahkan oleh Nabi Musa dalam kisah Al-Quran, hadza min amali syaitan innahu aduwwun mubin. Tapi kalau cinta kepada tanah air nanti diarahkan untuk zikrullah ya, zikrullah itu seperti yang kita lihat dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam itu doanya itu jelas. Gimana itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu? Wa qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu min thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu Nabi Ibrahim cinta. Waktu itu Nabi Ibrahim sampai di Makkah ya, terus kemudian waktu itu belum Makkah tentunya. Itu Nabi Ibrahim mengatakan ya rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Wajah gimana bi'ja'al hadza baladan warzuq ahlahu, dan berikanlah rizki ahlinya atau penduduknya minat samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa ummatuhu qalilan ila akhir ayat. Ini adalah bentuk kecintaan ketika itu disampaikan atau diingatkan untuk zikrullah, itu maka sah-sah saja atau itu justru baik. Dalam doanya Nabi Ibrahim yang lain, Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilai. Ya Allah, agar mereka nanti, saya berharap nanti anak turunku ini bisa yuqimus shalah, bisa mendirikan sholat. Oleh karena itu nanti di ujung ayat itu ada warzuqhum minat thamarat. Maka ya tentu orang kalau dia hidup untuk tetap mengabdi kepada Allah, tentu dia butuh rizki. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa agar keturunannya nanti juga diberikan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang cinta harus kita arahkan kepada zikrullah. Ketika tidak, maka itu mal'unun. Itu untuk uraian awal. Terkait dengan Rasulullah, dengan cinta kepada Rasulullah yang itu tentunya lebih utama ya. Saya berikan petikan dulu bahwa kita ini mengenali Tuhan, mengenali Allah itu luar biasa sekali, dan ini tidak ada di dalam agama lain. Kita mengenali Allah melalui Al-Quran dan melalui Rasulullah itu apa? Rabbul Alamin.
Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, apalagi alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ketika kita mencintai diri kita sendiri karena kita ada, tentu kita berpikir yang membuat kita ada siapa, ya. Oleh karena itu cinta dalam tiga kategorinya Imam Al-Ghazali tadi dibahas oleh Al-Ghazali dengan tiga kategori cinta itu, baik cinta kepada diri sendiri ataupun cinta karena pihak tersebut baik kepada kita, ataupun cinta karena jamal atau apa ya, jamal ya baiknya sesuatu itu. Maka ini semuanya harusnya dengan model manapun yang harusnya paling dicintai itu Allah. Ketika manusia mencintai keberadaan dirinya, dan siapa yang membuat dirinya ada? Tentu Allah. Ketika manusia cinta dengan kehidupannya, siapa yang buat dia bernafas? Allah. Ketika manusia cinta kepada hartanya, siapa yang berikan dia harta? Allah. Manusia cinta kesehatannya, siapa yang berikan? Allah. Dan terakhir ketika manusia cinta kepada zat yang terindah pun Allah. Ya, kemudian kita kenal Asmaul Husna, nama-nama baik Allah. Lah ini yang harus kita ingat. Jadi bahwa cinta manapun kategorinya, tentu nanti yang paling utama harus kita cintai adalah Allah. Nah, yang mengenalkan kita terhadap Tuhan yang seperti itu adalah Rasulullah, gitu ya. Laulal murabbi lama araf tarofi. Kalau nggak ada murabbi yang menuntun, tentu kita nggak tahu tentang Allah itu seperti apa. Nanti kita bisa menjadikan batu, dewa-dewa yang itu hanya imajinasi itu sebagai Tuhan. Tapi Rasulullah mengenalkan kita tentang itu, dan dengan perjuangan yang berdarah-darah. Oleh karena itu tentu Allah dan Rasulullah harus menjadi cinta kita di atas cinta segalanya. Nah, sehingga kemudian diancam oleh Allah orang yang kok mencintai selain Allah dan Rasulullah lebih dari itu langsung diancam, ya. Itu dalam satu ayat itu, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tatarastumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ini kan cinta tanah air, ya. Wa masakinu tardawnaha ini termasuk cinta tanah air, cinta tempat tinggal itu ya, termasuk cinta tanah air. Itu kalau kemudian ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, diancam itu ya, sudah nanti tunggu saja waktunya kan gitu. Artinya ini berarti bahwa cinta, kembali tadi yang saya sampaikan di awal, harus kita arahkan kepada zikrullah. Lah bagaimana praktisnya? Praktisnya tentu kalau kita ingin bangsa Indonesia ini baik, tanah Indonesia ini baik, tentu yang kita inginkan bagaimana orang-orang sujud dengan nyaman di Indonesia. Bagaimana kemudian di Indonesia ini Allah itu diagungkan. Bagaimana di Indonesia ini Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Dan dengan itu semualah yang kemudian kita harus ingat perjuangan kita terhadap cinta tanah air ini harus dalam konteks itu tadi, harus dalam konteks bagaimana Islam, bagaimana Indonesia ini menjadi baldatun thayyibah, bukan hanya thayyibat tapi warabbun ghafur, gitu ya. Warabbun ghafurnya ini yang harus kita ingat. Ini kemudian mazhab yang diambil oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira seperti itu dulu, mungkin nanti bisa kita lanjut Mbak Marwiyah dan sahabat sekalian. Terima kasih. Ya. Begitu tadi ya teman-teman Dasi, pemaparan dari Ustadz Wahyudi kepada teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya perihal dengan bahasan tadi. Silahkan angkat tangan. Nanti admin akan menunjuk. Oh, iya. Untuk Mbak Miftah. Nggih. Sebentar. Bisa dimatikan dulu Mbak Miftah mikrofonnya. Nanti akan saya beri apa-apa kalau sudah harus bicara. Sebentar. Ya. Untuk Mbak Miftah, silakan dinyalakan mikrofonnya.
paparkan apa yang ingin ditanyakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dan asalnya ya. Oke. Nama saya Miftahul Romawati dari Trenggalek. Begini, Ustadz mau bertanya, bagaimana tanggapan bagaimana tanggapan panjenengan mengenai anak-anak muda sekarang yang mengaku cinta tanah air, tetapi dalam sikap sehari-hari mereka tidak mencerminkan sila-sila Pancasila, bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai Islam. Pun tetap semeton mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung nyambung ya Ustadz. Jadi bagaimana ketika tanggapan Ustadz terkait dengan pemuda-pemudi sekarang yang mengaku cinta tanah air tapi perilakunya tidak mencerminkan sila-sila Pancasila dan nilai-nilai Islam. Monggo. Ya. Baik, terima kasih Mbak Miftah. Ya, ini akhir zaman ya, jadi dimaklumi saja akhir zaman. Yang pertama begini, cinta, ketika orang itu mencinta itu terus what's next itu, terus apa actionnya itu harus bagaimana, itu yang kita ingat, yang harus kita ingat itu actionnya itu harus bagaimana. Nah, actionnya orang kalau cinta itu tentu harus membuktikan cintanya, harus membuktikan cintanya. Dalam rumus Islam paling mendasar itu kita ingat itu kalau yang suka tahlilan itu sering dibaca ya, awal surat Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum wa yutuna zakata, gimana wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi bahwa cinta itu harus diekspresikan. Ekspresi dari cinta itu apa ya? Ketundukan. Kalau orang tidak menunjukkan ketundukan, tidak menunjukkan ketaatan, itu menjadi pertanyaan apakah benar dia cinta atau tidak. Gitu. Nah, maka cinta yang dia kemudian dilanjutkan dengan menuntut itu sebenarnya berarti bukan mencintai. Ya, jadi cinta itu harusnya logikanya itu logika memberi. Oleh karena itu orang kalau mencinta itu logikanya dia harus berkorban untuk sesuatu yang dicintainya. Dia harus berkorban. Dalam dunia Islam itu salah satu bentuk cinta itu adalah dengan zakat, di mana dengan zakat itu seseorang oleh Allah diminta untuk membuktikan kamu lebih mencintai hartamu atau lebih mencintai Allah. Maka kemudian orang disuruh untuk mengeluarkan zakatnya sebagai bukti bahwa saya tidak lebih mencintai harta daripada engkau ya Allah, tentu lebih taat kepada Allah. Nah, contoh di dalam praktek yang lain itu dalam orang ketika bersuami istri ya, dalam pernikahan itu kemudian ada sodak ya, ada sodak atau mahar kita kenalnya. Mahar itu sebenarnya adalah ekspresi dari rasa cinta itu tadi. Jadi saya kurang setuju kalau di dalam fikih mahar itu seperti transaksi beli itu itu nggak benar. Kalau saya itu kurang setuju. Itu mahar itu kalau di istilah secara bahasa as-sodak itu untuk menunjukkan sidquha. Jadi maksud jakobi ya, sesuatu yang kemudian seseorang menunjukkan benar bahwa saya ini mencintai kamu. Makanya kalau dulu di Arab, orang Arab karena dia mengenal benar apa itu sodak, apa itu maksud dari mahar, itu ekspresi rasa cinta. Maharnya ngeri-ngeri di sana. Saya setuju itu, Ustaz. Berapa unta? Mungkin mbak-mbak yang lain mungkin gak setuju ini. Itu maharnya ngeri-ngeri ya, di Indonesia parah itu. Masa maharnya seperangkat alat sholat. Iya. Itu 200.000. Nah, itu 200.000. Nah, untuk mahar seperangkat alat sholat, maaf ini saya nyambung. Untuk mahar seperangkat alat sholat. Nah, seumpama ini nanti seperti Al-Qur'an ya, karena dia si istri sudah punya Al-Qur'an, kemudian si istri ini tidak menggunakan Al-Qur'an dari suaminya, apa ini sama saja maharnya tidak manfaat? Mama jadi nggak seperti itu. Jadi harusnya kita itu ingat kalau di dalam bab fikih itu kalau mahar itu dia harus sesuatu yang bisa dinilai harganya. Yang masa Al-Qur'an mau dipakai untuk dinilai harganya. Jadi termasuk di Quran itu kan mau dibahas itu. Kalau misalkan kok bercerai sebelum
terjadi hubungan suami istri. Itu nanti kan boleh diambil separuh. Jadi si laki-laki bisa mengambil separuh. Lah masa seperangkat alat sholat mau diambil separuh? Nggih. Kan aneh lah, seperangkat alat sholat mau harga 200.000 mau diambil disobek jadi 2, ini nggak lucu itu. Jadi artinya bahwa di Indonesia memang beda ya. Kalau orang Arab itu mahar itu nama lainnya itu sodak ya. Itu sesuatu yang dipakai untuk membuktikan kebenaran. Termasuk itu asal kata sodakoh. Jadi sodakoh itu makna asal katanya adalah sesuatu yang dipakai untuk membuktikan kebenaran cinta seorang kepada Tuhannya. Termasuk kemudian kita istilah lain yang itu kurban, ya istilah kurban yang kemudian dipakai dalam bahasa Indonesia yang itu dengan menyembelih, ataupun kalau zaman dulu juga termasuk boleh juga dengan ini, kalau dalam ceritanya Qabil dan Habil itu ekspresi cinta dengan kurban. Kurban itu artinya untuk mendekatkan diri, menghilangkan sesuatu yang itu dicintai dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian diistilahkan oleh Indonesia dengan arti kurban, berkorban. Nah, dalam konteks cinta tanah air juga sama. Ya, sama. Artinya apa? Dalam konteks cinta tanah air berarti logikanya harus logika memberi. Apa yang sudah kita beri kepada tanah air kita. Sekecil apapun termasuk itu. Kepada sekecil apapun itu, karena logika yang dibangun Rasulullah itu al-yadul gimana? Al-yadul ulya afdalu gimana? Afdalu min yadis sufla. Tentu yang di atas lebih baik daripada yang atas. Tapi bukan berarti terus kita mintanya begini, minta begini. Ini bisa tetap dari atas akhirnya mintanya begini. Artinya apa? Artinya bahwa logika cinta ini harusnya yang dibangun itu logika memberi. Lah sekarang ini sudah kisruh banget ya, kisruh banget. Si pejabatnya minta dimuliakan, rakyatnya minta dilayani. Ini kekacauannya di situ. Dan ini bisa kita lihat itu dalam dunia terkecil suami istri. Bayangkan kalau di dalam hubungan rumah tangga, si istri menuntut dari suami dan suami menuntut dari istri. Itu tiap hari bertengkar terus itu. Tapi bayangkan kalau sebaliknya yang terjadi, si istri melayani suami, suami memuliakan si istri. Itu kan enak banget. Padahal sebenarnya intinya itu sama, bahwa seseorang tidak bisa hidup sendiri. Hanya logikanya saja yang berbeda. Nah, tapi dengan logika memberi inilah kemudian keindahan atau harmoni di dalam suatu hubungan itu bisa terjadi lah. Maka tadi tanggapan saya bagaimana sekarang, ya wallahu a'lam bishawab. Artinya kita saja, ya kita kalau kita mengomentari orang lain tentu itu sulit. Ada satu kisah yang masyhur ya di kalangan orang-orang bijak itu, ada seseorang yang dia dari awal punya cita-cita untuk merubah negaranya. Dilakukan bertahun-tahun ternyata yang nggak bisa berubah. Kemudian dia kecilkan lagi, dia lokalisir. Minimal saya merubah provinsi saya, itu pun nggak bisa. Oh, saya harus merubah kabupaten saya lah, minimal orang sekabupaten bisa berubah. Itu pun nggak akan bisa. Terus kemudian kecamatan lah, terakhir saya tak merubah keluarga saya, itu pun aja sulit. Maka yang paling penting itu kita rubah diri kita sendiri. Itu anfusakum, anfusakum dulu, baru wa ahlikum. Nah, kadang orang itu melupakan dirinya, belum sudah keluar ke sana kemari. Kita rubah dulu pribadi kita, kemudian kepada keluarga kita, anak istri kita, atau siapa yang ada di jangkauan kita, kemudian baru keluar. Nah, bayangkan kalau logika ini dipakai oleh seluruh umat Islam, masing-masing umat Islam membenahi dirinya dan keluarganya, bukan selesai juga. Ya kan, selesai juga, itulah. Nah ini, tapi logika ini jarang kita pakai. Kita cenderung menilai, menghakimi orang lain, lupa terhadap diri kita sendiri. Watang sauna angfusakum. Kalau bahasanya Al-Quran itu watang sauna angfusakum. Kalian ini ngomong alur itu tentang kebaikan, tapi kalian lupa terhadap diri kalian sendiri. Itu kira-kira. Jadi gimana caranya kita nggak usah komentari yang lain. Mungkin kita fokus pada diri kita, apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara. Nah, logika ini kemudian kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita. Nanti mereka punya orang terdekat lagi. Begitu terusnya menjadi bola yang terus menggelinding. Nah ini harapan kita kemudian negara akan menjadi lebih baik. Itu kira-kira. Jadi kalau kita nggak bisa menjadi solusi, minimal kita tidak menjadi problem. Itu ibadah pasif itu. Ya, jadi kalau kita nggak bisa jadi solusi, minimal kita nggak menjadi problem. Jangan kita ikut-ikutan menghujat. Wah kacau nanti.
Jadi kalau ada yang nggak benar, kita ikut-ikutan komen kayak netizen itu sudah nggak jadi solusi, malah nambahi problem. Nah, itu wallahu a'lam, nanti taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kira-kira Mbak Neta. Nggih. Berarti mencintai sampai. Saya jadi tidak fokus ketika bahas mahar tadi, Ustadz. Masya Allah. Kok mencintai? Jadi itu tadi ya Mbak Miftah, kita tidak boleh menjadi problem jika tidak bisa menjadi solusi. Jadi sekecil apapun mencintai tanah air, misal menyanyikan lagu Indonesia Raya sudah wujud mencintai tanah air nggak Ustadz? Wujud terkecil itu. Hafal minimal, hafal Pancasila mungkin. Ini minimal yang kita itu sering kali lupa itu tentang doa. Ya, Rasulullah mengajarkan kita itu kan harus mencintai seluruh umat Islam. Bentuk cinta kita gimana coba? Apa kita bisa bermanfaat untuk seluruh umat Islam? Kan ya sulit. Makanya kemudian kita disyariatkan untuk berdoa kepada seluruh umat Islam. Wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu termasuk bentuk cinta. Ya, termasuk Rasulullah itu salah satu doanya ya terkait dengan cinta tanah air. Itu Rasulullah itu ada salah satu doanya yang saya catat itu ketika beliau sampai di Madinah itu. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah. Ya Allah, jadikanlah saya ini mencintai Madinah sebagaimana saya mencintai Makkah. Ya, tentunya kemudian rasa cinta itu memberikan pengorbanan bagaimana itu menjadi baik. Ya, sehingga kemudian di ujung doanya itu ada wabarik lana, ya, jadi barokah agar semuanya itu menjadi berkah. Kita paling enggak kalau kita nggak bisa action banyak untuk seluruh umat Indonesia ya misalkan, ya paling enggak kita kemudian berdoa lah, ya. Berdoa, makanya khatib-khatib itu kan mempraktekkan itu doa-doa Indonesia khosoh itu biasanya secara khusus itu sebagai bentuk. Jadi minimal kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita itu kita doakan semoga menjadi orang yang adil. Kadang kita ini nggak bisa berbuat baik, pemimpinnya salah sedikit dihujat, nggak malah didoakan malah dihujat. Nah, ini nggak benar. Ini saya rasa itu bukan sikap Islam. Itu kira-kira. Okay. Ya. Ada pertanyaan lagi dari sahabat Dasi Chandra, Kang Chandra. Yeah. Silahkan diaktifkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ovan nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Ovan Anggi Primanda dari Magetan. Mau menanyakan perihal ini Pak Ustadz, perihal tentang resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Romo Yai Hasyim Asy'ari, yang mana beliau dawuh hubul waton minal iman. Yang saya tanyakan adalah istilah hubul waton minal iman itu keluar berdasarkan dasar Al-Quran atau hadis? Makatan pertanyaan gue nih. Terima kasih. Apakah ada dasarnya? Oke, jadi begini, salah satu tradisi Allah dalam syariatnya, ya, itu Allah selalu selain meminta seseorang untuk mengingat Allah, tapi juga untuk mengingat proses dan media yang dipakai oleh Allah. Ya. Ketika kita itu diciptakan oleh Allah, maka kemudian kita juga disuruh mencintai kedua orang tua kita, karena bagaimanapun kita nggak meletek teko watu, tapi melalui jerih payah dari si ibu kita, juga bapak kita, bapak rombi walidai gitu, bapak rombi walidati itu kalau si Nabi Isa alaihissalam, wabil walidai ini ihsana. Mengapa? Karena Allah itu selalu membuat sebuah tradisi seperti itu. Misalkan kita mendapatkan sesuatu dari seseorang, maka syariatnya gitu, malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Nggak berterima kasih kepada si pemberinya, si manusianya, apa berarti dia juga nggak berterima kasih pada Allah, karena berarti dia nggak melihat itu bagaimanapun ketika kita diberi oleh seseorang, ya itu
meskipun itu hakikatnya dari Allah kan tetap saja itu ada prosesnya. Nah, Allah meminta kita untuk menghargai proses itu, termasuk terkait dengan tanah air tadi. Ya kita hidup di tanah air itu kalau dalam bahasa Arabnya dengan al-watanul asli. Jadi al-watanul asli itu apa? Itu maulidur rajul awil ladzi huwa fihi. Jadi ada dua ya definisinya apa namanya waton. Definisinya waton itu yang pertama adalah tempat kelahiran, atau seperti Rasulullah mencintai Madinah, itu seseorang yang dia tinggal di situ. Jadi kalau nisbatnya itu terhadap Makkah, berarti Makkah itu maulidu Rasul. Tapi kalau Madinah itu adalah alladzi huwa fihi. Jadi tempat yang Rasulullah itu hidup di dalamnya. Nah, tentu ketika kita hidup di suatu daerah, kita hidup dari tanah itu, kita hidup dari air yang ada di situ, oksigen yang ada di situ. Lah itu semua adalah apa namanya tadi media yang dipakai oleh Allah. Maka kemudian ketika kita tidak mencintai itu, ya seperti tadi, malam yaskurin mas lam yaskurillah. Kalau kita nggak mencintai itu, ya kemudian orang kalau nggak mencintai berarti efeknya apa? Ifsad kan, dia akan yufsidu fiha, dia akan berbuat kerusakan di situ lah. Efek mencintai itulah, maka kemudian kita akan berbuat kebaikan di situ. Nah, kita juga bisa menggunakan kaidah usul, misalkan lil wasail hukmul maqasid. Jadi sesuatu yang menjadi perantara itu hukumnya sama dengan tujuannya. Ketika tujuannya di situ adalah baik, berarti wasilahnya juga menjadi baik. Ya. Orang bekerja itu sebenarnya netral, tapi kalau dalam rangka mencari rezeki yang halal, berarti mencari rezeki yang halal ini syariat, maka berarti bekerjanya juga menjadi baik. Ya, termasuk kata Rasulullah itu bahkan apa yang ada di istrimu itu kata Rasulullah itu termasuk itu kebaikan. Mengapa? Karena dengan melakukan itu kita menjadi tidak berzina. Ini logika yang harus kita pahami ya, sehingga kemudian kita paham mencintai tanah air itu adalah satu rasa yang kemudian menunjukkan kita untuk melakukan ihsan, melakukan kebaikan terhadap tanah air. Tentu kalau kita tidak mencintai, kita tidak akan melakukan kebaikan di situ. Nah, ini bertentangan dengan syariat. Kira-kira itu. Kalau dalilnya di dalam Al-Quran ya tadi, mungkin kalau dalil yang itu tersurat itu kita nggak akan ketemu. Tapi kalau yang tersirat misalkan di dalam kisah-kisah, tentu itu banyak sekali. Seperti tadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam misalkan itu beliau mencintai Makkah sebagai tempat tumbuh itu dengan Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minal thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dilanjutkan lagi bahkan qala wa man kafara, kata Allah ini. Ya, enggak hanya yang iman yang akan saya beri rezeki, yang kafir pun akan saya beri rezeki. Nah, cuman fa umat yang qalilan, cuman nanti saya hanya akan memberikan mereka ya keenaan itu hanya sebentar saja. Tsumma baru ila adzabin nar bi'sal masir. Nah, itu artinya bahkan Allah di situ mengajarkan ketika kita cinta tanah air, ya bukan hanya kepada yang beriman dalam teks itu tadi, bukan hanya kepada yang beriman. Mengapa kok tidak hanya kepada yang beriman? Karena yang kafir itu bisa saja kemudian beriman. Kalau sejak awal kita menolak atau kita tidak antipati lah ya, atau kita nggak senang dengan mereka yang kafir misalkan, dan terus bagaimana upaya kita untuk dakwah? Tentu nggak bisa. Maka kemudian kalau kita pahami Republik Indonesia NKRI ini ya kurang lebih kalau saya rasa itu sama dengan Madinah, di mana Rasulullah di awal Madinah itu membuat piagam Madinah yang di situ ada poin-poin Rasulullah juga mengakomodir orang-orang yang waktu itu masih Yahudi ya, masih diakomodir untuk apa lah? Kalau nggak begitu gimana cara mendakwah? Nah, ini penting ya. Kira-kira begitu. Kalau masalah yang hadis ya tadi yang saya sampaikan, Rasulullah menyampaikan Habib ilainal Madinah kahubbina ila Makkah. Ya Allah, berikan rasa cinta saya kepada Madinah sebagaimana kecintaan saya kepada Makkah. Jadi kalau yang tersirat benar-benar hubbul watan minal iman yang nggak akan ketemu ya. Tapi kan kita ini ahli sunnah wal jamaah, kita biasa mengambil sesuatu itu dari yang tersurat. Karena kalau yang tersirat itu sebenarnya malah ngeri. Itu saya baca itu misalkan kayak tafsirnya Wahabi ya, tafsirnya As-Sa'di, ini beliau termasuk Wahabi. Itu kalau sesuatu dimaknani letterless itu malah ngeri sekali. Misalkan di dalam ayat fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah.
Itu kalau di tafsirnya Wahabi ini yang kemudian makanya NU ini agak ini sekali dengan Wahabi. Itu di hadza isbatun mimajhilah katanya. Bahwa ini adalah ayat yang menjadi dalil bahwa Allah itu punya wajah. Ini kan ngeri kalau kita maknai letterlek ayat itu justru ngeri. Justru orang-orang soleh, para aulia, para ulama itu mengambil banyak sesuatu itu dari yang tersirat, karena yang tersirat itu tentu maknanya itu lebih mendalam daripada sekedar yang tersurat. Itu kira-kira Mas Ovan ya. Cuman ini yang perlu saya sampaikan ya. Jangan sampai kita ini terkait misalkan sekarang ada hari santri itu, jangan sampai kemudian kita terlalu euforia atau wah ini wah santri itu betapa luar biasa perjuangannya terhadap bangsa Indonesia misalkan, betapa dulu itu Indonesia salah satu sebab kemenangannya karena resolusi jihad itu misalkan seperti itu. Saya rasa itu sesuatu yang memang benar, tapi nggak perlu dibesar-besarkan. Karena kalau ayat Qur'annya apa? Ayat Qur'an itu di surat Al-Baqarah, setelah hampir 1 juz Allah mengisahkan tentang Bani Israel, tentang para nabi, ya Nabi Ibrahim, semuanya habis dikisahkan. Terakhir Allah menutupnya apa? Gimana? Tilka ummatum qad khalat min qablikum. Tilka ummatum qad khalat laha ma kasabat walakum. Itu adalah umat yang telah lalu. Laha maka sahabat walakum kasabatum. Nggak mungkin yang kita menjadi hebat karena kita membangga-banggakan apa yang dulu pendahulu kita lakukan, kan nggak mungkin. Kita akan diapresiasi tentu oleh apa yang kita lakukan. Kalau kita cuma waduh ini karena para santri lah, kamu santri juga ngapain gitu, kamu santri kamu sudah ngapain gitu ya. Jadi walatus alu amayat alun, kita nggak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan, tapi tentang action yang kita lakukan. Makanya kemudian setelah kisah-kisah itu biasanya Al-Quran menutup wa fi dzalika la'ibratil ulil albab, itu hanyalah untuk pelajaran. Jadi kita harusnya memetik hari santri ini untuk pelajaran. Wah betapa dulu mereka luar biasa berani mengorbankan banyak hal untuk bangsa, negara, agama. Nah kita sudah berkorban apa? Itu pertanyaannya gitu kira-kira. Itu. Oke. Jadi kamu memang santri, tapi kamu sudah ngapain? Begitu yang mau dijelaskan kira-kira tadi. Begitu. Iya, kira-kira begitu. Itu jelek sekali di hati santri. Okay? Masya Allah. Kadang kita ini apa ya? Ya kita merasa bangga terhadap sesuatu yang kita nggak ikut melakukannya, itu kan aneh. Oke, mungkin ada lagi operator, ada yang mengangkat tangan? Atau dari teman-teman yang sudah mengikuti di Dasi on YouTube, ada yang memberikan pertanyaan atau tanggapan terkait ini? Belum ada. Saya sambung ke Ustaz. Perjuangan santri dari dulu sampai sekarang sangat terlihat nyata. Nah, untuk sekarang ini, karena kita kan sudah tidak perang-perangan lagi, tidak harus bawa bambu runcing dan sebagainya. Nah, ini apa yang harus dilakukan seorang santri ketika di momentum ini atau di zaman ini, ketika sudah tidak harus membawa bambu runcing, itu pergerakan apa yang harus dilakukan untuk wujud dia sebagai santri mencintai negeri? Maaf agak keluar dari temanya. Oke, saya rasa nggak keluar tema ya, karena intinya ke cinta tanah air tadi. Jadi yang harus kita lakukan berarti actionnya itu apa kalau sudah nggak ada berjuang. Memang ini kadang ya menjadi apa ya, sesuatu yang janggal ya. Orang itu sebenarnya lebih mudah untuk ikut perang ya. Lebih mudah untuk ikut perang, itu jelas itu, ikut perang. Tapi kalau yang kondisi seperti sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Tadi ya minimal, jadi ketaatan yang harus kita ingat. At-taqwa itu kalau para ulama mengajarkan kita itu rumusnya itu 2. Imtithalu awamirillah wajibinabu nawahi. Jadi ikut perintah atau
tidak melakukan larangan. Lah yang kita itu sering lupa itu ijtinabun nawahihin. Jadi ibadah, kalau dalam bahasa saya sampaikan itu ibadah itu ada dua, ada ibadah yang sifatnya aktif. Jadi kita melakukan action, melakukan sesuatu. Ada ibadah yang sifatnya pasif, yaitu kita nggak melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu berarti melakukan yang diperintah, tidak melakukan sesuatu berarti tidak melakukan yang dilarang. Nah, yang kita itu seringkali lupa bahwa tidak melakukan sesuatu yang dilarang itu adalah bentuk ibadah. Itu bentuk ibadah. Ketika misalkan dalam kondisi negara yang rumit seperti ini, apakah kita menjadi beban negara atau tidak? Itu pertanyaan yang harus kita bahas. Kita itu termasuk orang yang menjadi beban negara atau tidak? Ya, kita menjadi beban tanah air atau tidak? Nah, ketika kita sendiri masih menjadi beban tanah air, kita membahas kita berkontribusi, itu kan kejauhan. Itu kejauhan. Jadi minimal itu kita tidak menjadi beban dulu. Itu actionnya itu dulu. Setelah kita tidak menjadi beban, kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan apa? Hal yang terpenting itu bahwa kita itu harus selalu belajar, ya. Sehingga tadi kalau di hadis Rasulullah itu setelah zikrullah itu apa? Wa aliman au muta'alliman, orang yang mengajar atau orang yang diajar. Karena ilmu itu penting sekali untuk membuat segala sesuatunya itu menjadi lebih baik. Karena terkadang begini, terkadang kenyataan itu tidak bisa kita rubah. Tapi yang bisa kita rubah itu adalah sudut pandang. Misalkan dalam konteks rumah tangga, misalkan Rumah tangga lagi, Ustaz. Saya itu senang karena dunia terkecil, tapi di situ juga banyak hal yang itu kan rumah tangga. Rumah tangga itu kan cermin dari kehidupan yang lebih besar lagi. Makanya kata Rasulullah itu kullukum ra'in, ini kullukum itu kan ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kalau kita mau bagaimana kita bernegara, nggak usah jauh-jauh dulu bagaimana kamu di keluargamu itu dulu. Nah, karena negara terkecil kita itu ya keluarga itu tadi. Misalkan dalam contoh keluarga tadi ya, misalkan hubungan orang tua dengan anak, ya, hubungan orang tua dengan anak. Terkadang kita itu seringkali menuntut kepada anak kita untuk melakukan sesuatu. Wah, ini Mas Ovan nggak nyambung, ini belum punya anak ya. Wah, istri aja belum kok anak ya. Nanti kalau punya anak malah bingung, belum punya istri kok punya anak. Rata-rata yang menyimak ini masih belum ini, Ustadz. Oh, masih belum ya. Oke, paling nggak kalau belum berarti nanti dipakai untuk ini ya, Bekal, dipakai untuk apa, bekal. Ya. Jadi hubungan suami istri itu hubungan yang cukup rumit ya. Kalau kita clear di hubungan berkeluarga ya, suami istri anak ya, termasuk orang tua. Karena nanti kalau keluarga itu minimal kan ada tadi pihaknya suami istri anak plus orang tua atau mertua. Nah, ini biasanya rumitnya itu di situ. Nah, yang perlu kita pahami tadi, logika yang saya sampaikan tadi, kita harus bisa memberi apapun yang kita minimal kita tidak menjadi beban. Nah, action yang bisa kita lakukan itu apa? Itu tadi, yang pertama kita tidak menjadi beban dulu. Kemudian yang kedua, jangan biasakan menuntut. Misalkan sekarang ini kan orang aneh, ketika dia dulu sebelum listrik pakai token ya, itu kalau listriknya padam gremeng, tapi wayai bayar telat. Ini kan ini logika macam apa ini? Jadi waktunya bayar dia telat, tapi kalau listriknya padam gremel apa namanya ya, yang grundel. Ini kan nggak benar. Nah, ini akan terus terjadi selama logika kita itu nggak baik. Maka sudut pandang inilah yang perlu dirubah. Lah, sudut pandang ini bisa dirubah itu dengan ilmu. Makanya kita harus selalu belajar. Misalkan dalam posisi bangsa Indonesia yang sekarang, orang paling enak itu dari dulu itu komentator. Paling enak dari dulu itu komentator. Coba kita cek misalkan setelah reformasi. Itu yang kemudian berkuasa pasca reformasi di Indonesia itu kan orang yang sebelumnya komentar, kan gitu. Terus juga nggak beres juga. Dan sekarang ditangani yang lain komentar. Nanti ketika yang sekarang komentar pun akan berkuasa, ya akan sama, akan dikomentari lagi.
Makanya kemudian ketika kita action melakukan sesuatu, yang pertama yang harus kita ubah sudut pandang kita dulu. Nah, sudut pandangnya ini bagaimana? Sudut pandangnya ini yang pertama niat kita itu apa? Ya, karena banyak sesuatu yang baik tapi ternyata modus. Nah, kalau ini cewek-cewek ini banyak dibaiki sama laki-laki, hati-hati, jangan itu modus gitu kan. Semoga saya tidak. Itu di modus sih. Nah, kan begitu banyak orang di Indonesia ini yang nampaknya baik tapi ternyata modus tadi. Nah, maka ini harus menjadi cerminan kita, tidak untuk kemudian kita mengolok-olok merpihak-pihak tertentu, tapi kita kembalikan kepada diri kita, ibda binafsi. Kita mulai dari diri kita. Kita tulus enggak? Ketika misalkan ada mungkin teman-teman yang termasuk kita sekarang ini dalam dunia yang terkecil kita bikin ini seperti ini kita tulus enggak ini? Nah, atau modus juga ini. Ini gitu loh. Kalau itu tulus, ya kalau itu tulus, akhlis fi amalika yaktika qalilu. Kamu tulus dalam melakukan sesuatu sedikit saja, itu efeknya akan luar biasa. Sedikit saja, itu efeknya akan luar biasa karena ketulusan. Tapi sebaliknya, sesuatu sebesar apapun kalau tidak dibangun atas ketulusan, dia akan mudah sekali hancur. Nah, maka action kita yang pertama kita kembalikan kepada ketulusan hati. Termasuk orang beragama itu kan kalau di surat apa itu Al-Bayyinah itu kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisin itu memurnikan niat. Niatnya murni. Orang kalau dia dulu para pahlawan itu murni dalam berjuang. Enggak ada, emang ada dulu para pahlawan. Saya berjuang biar jadikan pahlawan nasional, enggak ada. Betapa banyak itu orang yang enggak menjadi pahlawan padahal berjuang mengorbankan jiwa dan raganya bahkan hartanya, tapi tidak disebut sebagai pahlawan nasional. Itu murnian niat. Ketika niat itu murni, maka dampaknya akan besar sekali. Yang pertama, niat kita murnikan, apapun yang kita lakukan sekecil apapun. Kemudian tadi ya, actionnya yang pertama tadi pasif dulu, kita tidak menjadi beban. Kemudian yang kedua, kita perbaiki niat kita itu yang tulus di dalam kehidupan, entah itu beragama ataupun bernegara ataupun bermasyarakat secara sosial. Kita tulus dulu niat. Dan dengan niat yang tulus itulah penyakit hati nanti nggak akan muncul. Ya dengan ketulusan niat itulah penyakit hati nggak akan muncul. Kekecewaan nggak mudah terjadi. Misalkan saya contohkan anak kepada orang tua. Kalau si anak dia hormat kepada orang tua. Nah, ini logika yang sekarang sering saya pakai ya. Tadi kembali untuk ingat Allah. Kalau orang misalkan seorang anak dia hormat kepada orang tuanya, itu karena apa? Karena itu perintah Allah, maka selesai. Maka dia akan tetap hormat kepada orang tuanya, apapun keberadaan orang tuanya. Entah orang tuanya suka ngomel lah, entah orang tuanya suka dikte ini dan itu. Tapi kalau si anak hormat kepada orang tuanya karena murni perintah Allah, selesai. Dia nggak akan ada kekecewaan. Pun begitu orang tua misalkan menyekolahkan anaknya baik kepada anaknya. Kalau itu diniatinya, itu murni karena perintah Allah itu mendidik anak dengan baik, ya dia akan selesai. Tapi kalau enggak, itu akan muncul kekecewaan. Muncul kekecewaan akhirnya, wah anakku ternyata enggak iso bales. Anak pada orang tua begitu, orang tua aku kok enggak begini, kok enggak begini. Itu akan muncul kekecewaan karena tidak adanya ketulusan dari awal kita melakukan action apapun, termasuk kepada tetangga. Makanya saya paling nggak setuju itu apa itu namanya buah, apa ya ngerti buah ya jenengannya? Ngerti buah ya. Kalau di sini bahasanya becek, kalau di sini becek ya benar ya, becek ya. Ada becek buah, intinya sumbangan ketika orang ada duit gawe, itulah orang punya gawe itu kemudian ada sumbangan. Itu kan dulu sebenarnya niatannya itu baik untuk membantu. Ya, tapi sekarang itu sudah menjadi sesuatu yang transaksional kayak arisan. Maka akhirnya dicatat itu siapa saja yang sudah saya kasih. Nyatetnya 2 kali ketika, juga Ustaz. Itu kemudian kalau dia punya gawe, terus kemudian yang diundang di ini dan nanti juga harus paling nggak harus sama. Belum nanti kalau dihitung lagi apa namanya penurunan nilai mata uang itu. Repot nanti kalau dihitung. Dulu saya ngasihnya tahun ini itu rupiah kursnya sekian, itu kan repot. Tapi kalau kita memberikannya karena tulus, itu nggak akan dihitung lagi. Makanya orang ikhlas itu diibaratkan itu kayak kayak orang buang kotoran itu ya. Ya sudah begitu dibuang ya sudah nggak perlu untuk dilihat lagi.
ketulusan inilah yang membuat kita itu justru tersemangati terus-menerus, menjadi semangat yang nggak ada matinya. Itu adalah karena ketulusan seperti ini. Dulu para pejuang itu benar-benar melakukan perjuangan yang luar biasa karena tulus. Bayangkan kalau para pejuang itu kemudian mengharapkan ini dan itu, nggak nyampe itu. Nah, sekarang ini zamannya nggak tahu, entah zamannya sudah akhir atau enggak, bisa dihitung orang yang tulus dalam perjuangannya. Kemudian istilahnya Al-Quran itu apa? Istarobihi tamanang kolila. Jadi dia dengan amalnya itu membeli sesuatu yang sebenarnya lebih kecil. Satu lebih kecil, dia beragama kesana kemari, kemudian berdakwah ternyata hanya demi amplop. Nah, diundang tahlilan ternyata hanya oleh berkat. Ini kan kacau ini kalau sudah seperti itu. Nah ini tadi di actionnya apa? Actionnya bisa apapun yang itu sesuai dengan konteks kita masing-masing. Kalau pengajar ya mengajar, kalau kita pelajar ya belajar dengan baik, apapun lah. Kalau kita ilmuwan ya lakukan. Tapi intinya adalah ketulusan. Yang pertama tidak menjadi beban, kemudian yang kedua lakukan apapun sekecil apapun dengan tulus. Itu kira-kira itu kalau menurut saya. Berarti tulus ini juga harus dilatih, Ustadz? Atau bagaimana? Ini sifat alamiah atau bagaimana? Tentu kalau masalah tulus itu ada kisah yang menarik itu, tentang masalah tulus itu. Nanti tulus itu nggak bisa tiba-tiba, itu nggak bisa, harus dilatih dulu. Ada satu kisah menarik itu, kalau nggak salah di kitab apa itu, ya Anah atau apa itu kitabnya yang menceritakan tentang fadilah jamaah. Seorang laki-laki, ini Mas Sofan ini nanti. Ada seorang laki-laki, dia itu senang sama seorang perempuan. Si perempuannya ini ternyata anak dari seorang kalau sekarang ya kiai lah ya, anak seorang kiai. Tapi dia ini kan bukan apa-apa ya, si laki-laki ini bukan seseorang yang layak lah ya secara ini. Ini kemudian nggak tahu apakah ini yang menginspirasi film Kiamat Sudah Dekat itu, karena ceritanya hampir sama. Kemudian intinya si laki-laki ini mencuri-curi untuk bisa bertemu dengan paling nggak melihat si cewek putri kiai ini tadi. Nah, ketika mencuri-curi, akhirnya intinya ketahuan lah sama si ayahnya. Wah, kamu ini ternyata hanya modus ya untuk bisa melihat anak saya. Saya gitu aja. Iya Pak, maaf saya mencintai anak. Ya wes gini kata si alimnya ini. Kalau kamu pengen jadi saya nikahkan sama anak saya, kamu lakukan sholat jamaah di Masjidil Haram selama 40 hari dan kamu harus selalu di shaf awal. Gitu ya. Ya, shaf depan. Kemudian dia setiap hari sholat di situ ya, hari berikutnya lama-lama kan dia mikir, masa ini kok saya transaksikan untuk sesuatu yang hanya sepele seperti ini. Akhirnya dia kemudian ikhlas. Akhirnya inti cerita akhirnya dia sudah sholatnya itu hanya untuk Allah. Nah kemudian ketika keluar dia ditawari, ayo kamu dapat 40 hari, ayo saya nikahkan. Dia nggak mau, enak saja, masa sholat mau saya jual untuk anak jenengan gitu. Dan akhirnya kayaknya lah yang ini yang saya cari, ini orang yang ikhlasnya gitu. Dengan kurang lebih sama dengan kisah di Kiamat Sudah Dekat itu yang Andre Taulani itu. Nah artinya apa? Bahwa ikhlas itu bukan ujuk-ujuk ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba, harus kita latih. Caranya gimana ya, kalau dulu itu meskipun orangnya sekarang sudah nggak ini, dulu itu saya termasuk yang senang sama ini Pak Mario Teguh itu. Itu dulu saya senang meskipun kemudian beliaunya jatuh, tapi jatuhnya itu saya rasa baik juga, itu hikmah untuk beliaunya. Itu beliau punya waktu itu bikin prinsip yang saya itu senang dan kadang saya praktekkan juga. Kalau kita belum bisa melakukan sesuatu dengan tulus, itu disuruh apa? Berpura-pura lah katanya. Berpura-pura lah. Jadi kalau belum bisa, berpura-pura tulus dulu. Tapi lama-lama nanti tulus sendiri. Itu sama seperti apa namanya yang di Rasulullah itu kan, ada orang sholat tapi dia masih suka mencuri. Di wadulna sama sahabat, gimana itu orang sudah sholat hanya suka mencuri. Ya sudah, biarkan aja, nanti dia kalau sholatnya sudah baik, nanti dia akan berhenti sendiri. Jadi ya sudah, yang penting kita latih, lakukan segala sesuatu. Tapi satu kata kuncinya, sesuatu yang buruk harus kita katakan buruk, meskipun kita masih melakukannya. Sesuatu yang baik, katakan bahwa itu baik, meskipun kita belum bisa melakukannya.
Ini yang harus kita pahami. Ingat, kita nggak boleh menggunakan hakikat. Kita ambil contoh di dalam Al-Quran itu ada sesuatu yang menarik. Nabi Yuna Adam alaihissalam itu diceritakan dalam Al-Quran itu di mana iqbala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa Allah dari awal itu skenarionya mau menciptakan khalifah di bumi yang kemudian dengan menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Tapi terus kemudian di dalam kisahnya Nabi Adam wala taqrabah hadhihi syajarah, kamu nggak boleh mendekati pohon ini. Ternyata malah sampai makan, sampai mengincipi. Dari situ kemudian Nabi Adam diusir dari surga untuk turun ke bumi. Nah itu tapi yang menarik dalam konteks itu Nabi Adam alaihissalam beliau tidak kemudian mengatakan bahwa ini adalah rencana Tuhan dari awal memang saya mau taruh di bumi, enggak, tapi kesadaran yang dibangun yaitu Robbana zalamna anfusana. Artinya sesuatu yang buruk yang kita lakukan mungkin kita masih mengulang-ulangi terus, tapi harus tetap kita katakan itu buruk. Sesuatu yang baik harus kita katakan itu baik meskipun kita belum bisa melakukannya. Jadi misalkan kita sholat belum bisa ikhlas misalkan, atau kita sedekah belum bisa ikhlas, kita harus yakini bahwa itu buruk. Nah itu buruk. Sesuatu yang baik harusnya sedekah itu ikhlas meskipun kita belum bisa melakukannya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi harus benar-benar dilatih ini. Termasuk naluri cinta tanah air ini juga harus dilatih ya. Oh iya, itu sebenarnya itu naluri. Orang kalau nggak punya naluri itu malah harus dipertanyakan, harus bertanya. Ini sebenarnya, tapi kan sebenarnya itu sudah ada ya. Ketika orang misalkan Indonesia tanding lawan Malaysia itu orang ya terus euforia. Ini itu memang sebenarnya ada. Cuman kadang actionnya aja yang kurang pas. Banyak sekali yang mulai bergabung. Yang baru bergabung mungkin ada yang mau ditanyakan yang sudah menyiap via YouTube. Komentar bisa dicek di YouTube atau di FB, atau ada yang mengajukan tangan. Sampun. Mungkin bisa dijelaskan dulu ini dasi ini kegiatannya apa saja, itu karena saya ini kan nggak tahu. Oke, bisa dijelaskan Bapak Ketua atau dasi atau dagelan santri Indonesia ini merupakan, setahu saya nggih, dasi atau dagelan santri Indonesia ini merupakan wadah entah itu pembelajaran. Jadi dasi ini mulainya dari Facebook, via Facebook, kemudian menyebar sampai ada YouTube, ada WA yang terbanyak ini. Dasi ini wadah santri, kalau entah santri atau teman-teman yang bukan santri, teman-teman yang ingin belajar, ada dasi pendidikan, ada dasi hot. Saya juga tidak begitu hafal, tapi yang saya tahu untuk dasi ini ada dasi hot, dasi pendidikan, dasi mat untuk jual beli, ada dasi peduli. Kemarin kami juga baru melakukan bedah rumah, Ustadz, di Ngawi. Ini dilakukan oleh teman-teman dasi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar 2 rumah. Mohon pangestunipun untuk pergerakan teman-teman selanjutnya. Saya kira cukup. Kepada Bapak Ketua Masjid Tengah Putren mungkin ada sedikit tambahan. Sampun. Alhamdulillahirabbil alamin, Ustadz, ini sangat menarik